Apa kabar Pak Anto? Baik. Ya, boleh cerita sedikit tentang produk Bapak di sini? Sebenarnya asal-usul cerita produk ini begini Pak. Semula itu saya memandang bahwa image UKM atau Small Middle Enterprise itu kan berorientasi itu orang yang tidak populer. Jadi pada waktu tahun 90-an itu saya berpikir, kenapa sih orang selalu memandang bahwa produk UKM itu tidak profesional. Jadi akhirnya dari image itu saya belajar bagaimana caranya produk UKM menjadi profesional. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menciptakan industri kreatif. Kalau kita tidak menciptakan industri kreatif, kita kalah dengan negara lain seperti industri-industri yang mass product. Yang ketiga, kalau sesuatu apa yang harus kita ciptakan khususnya UKM itu harus mempunyai filosofi. Artinya apa mempunyai daya tarik tadi, baik itu nilai tambahnya atau kreativitasnya dan ataupun dari daerahnya. Akhirnya saya ngambil kiblat lah itu spesial untuk Python khususnya. Kenapa Python? Karena ada dua pemahaman bagi orang Cina, Korea, Jepang. Kalau menggunakan produk yang mengandung Python, artinya mendatangkan rezeki uang masuk. Ada juga image seperti itu. Dari image yang lain dari industri kreatifnya, Python itu mempunyai ciri khas tersendiri yang sangat eksotik, yang sangat banyak bisa digali di situ. Jadi kenapa tidak? Maka untuk Skano khususnya itu produk itu selalu tampil beda. Artinya tuh mana yang orang sulit kerjakan itu yang kita kerjakan. Yang orang mudah kerjakan kita nggak mau kerjakan. Nah, termasuk color. Mana yang color umum dikerjakan orang kita nggak kerjakan. Kita artinya color plus. Gitu. Disitulah membuat salah satu kiblat tersendiri Skano tadi. Sebenarnya saya tuh bukan ahli produksi karena saya belajar sama Yamamoto, saya belajar di negara lain. Akhirnya saya terbiasa karena sudah lihat pasarnya begini dan permintaan begini. Kita hanya memproduksi berdasarkan permintaan saja. Jadi kita produksi tidak berdasarkan mass product. Itu pun sudah cukup kewalahan. Apalagi kalau mass product. Jadi pada waktu 90 kita sudah masuk pasar Amerika, tahun 90 sekian sampai 2000 kita mayoritas untuk pasar Jepang. 80% itu pasar Jepang. Eropa hanya sekitar 5%, negara lain 5%. Yang 10% lokal. Jadi 80% itu disedot untuk negara Jepang. Dan yang unik di sini nih sebenarnya adalah sistem tinnery-nya, penyamaannya. Kalau di Muslim itu ada namanya najis, artinya itu barang yang disama harus hilang najisnya. Maka baunya itu harus wangi, harus seperti kulit biasa. Tapi kalau dia salah produksi, salah tannery, itu menimbulkan najis malah, bau tidak enak, segala macam. Di situ juga yang perlu kita pahamin adalah tingkat populasi. Jadi kita harus konsentrasi ataupun kita harus menjunjung tinggi yang namanya CITES. CITES itu adalah kontrol dunia terhadap populasi alam ataupun bagi pengguna-pengguna produk yang sifatnya untuk reptil. Tanpa ada CITES, yaitu seperti kalau kita bicara Asosiasi Washington Zoo, itu tidak ada, itu sulit untuk beberapa negara kita yang harus ekspor. Maka untuk Skano khususnya semua produk dilindungi dengan CITES. Artinya tuh Washington Zoo kita sudah ada. Jadi beda dengan hal yang mungkin ada pun dibuat secara printing, plastik ataupun imitasi. Jadi kita memang benar-benar mempunyai nilai artistik yang kita buat, kita sentuh untuk menjadikan produk nilai tambah atau nilai jual yang sangat tinggi. Itu kita kurang lebih kiprah dari mulai tahun 90 sampai 2011 ini ya 10-15 tahun inilah kurang lebih. Kita sudah banyak melakukan pameran termasuk di Eropa, di Amerika kita 3-4 kali. Dulu di Los Angeles, terus di New York, terus di terakhir itu kita pernah ikut acara kalau nggak salah Washington DC ya, baru minggu keempatnya itu San Francisco. Nah sebenarnya untuk khususnya UKM yang ada di Indonesia, kalau kita melihat peluang
ataupun opportunity dari negara-negara lain sangat besar. Tinggal kita bisa menyikapi nggak chance tadi. Kadang-kadang kita hanya bisa melihat opportunity, tapi belum tentu bisa menyikapi chance. Jadi opportunity hilang begitu saja. Contoh sebagai contoh, Indonesia banyak memproduksi sekarang untuk agrobisnis. Bisa nggak kita tanding? Amerika memerlukan untuk food and beverage, bisa nggak kita masuk gitu. Nah, hal-hal seperti ginilah yang kadang-kadang kita sebagai UKM ini menyayangkan, khususnya informasi juga agak kurang konkret lah ya, khususnya untuk UKM. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar itu sih tanpa kita ngomong seperti ini mereka sudah mengerti. Tapi kalau untuk UKM khususnya itu sangat diperlukan informasi yang akurat. Jadi informasi ini dapatnya dari pemerintah. Rata-rata kita ini UKM di Indonesia ini menunggu dari pemerintah. Rata-rata yang 30% itu mandiri ataupun 20% ini mandiri, 80% sifatnya menunggu. Karena tidak ada UKM di Indonesia ini yang kreativitasnya begitu tinggi, mencari suatu peluang atau opportunity, menyikapin. Kadang-kadang mereka tahu opportunity, tahu peluang, tapi belum tentu bisa menyikapin. Nah, informasi yang seperti tadi sangat penting. Karena itu pengalaman saya beberapa negara, baik di Amerika sendiri, UKM sendiri itu dikasih pos. Apabila Anda bisa berbuat sesuatu, Anda saya siapkan begini, ini wadahnya dan ini peluangnya. Seperti di negara lain juga sama, baik Australia, Malaysia, memang di tempat kita cukup baik. Pemerintah kita tuh menunjangnya cukup besar. Cuman cara untuk memberikan satu informasi karena masih kurang akurat. Bukan karena pemerintah saja, kemandirian dari UKM-nya tadi gitu. Pemerintah kan banyak diurusi pemerintah. Jadi kita tidak boleh berharap kalau kita nggak mau kecewa. Kita harus berbuat, jangan kita tanya. Artinya sejauh mana kita memberi negara daripada kita menanyakan apa negara berikan kepada kita. Itu sifat dari skanu ya kita sendiri. Maka kita kalau dalam pameran seperti ini, istilah itu kita siapkan memang dana untuk promosi 1 tahun berapa negara, itu memang sudah kita plotkan, kita standingkan. Tapi kok rata-rata UKM yang ada seperti teman-teman UKM sendiri memang baik itu kos, baik itu yang namanya untuk penetrasi pasar atau pendewasaan produk itu mesti jauh lah dari sasaran seperti itu. Jadi ini sebenarnya disponsor oleh Departemen Perdagangan. Kan? Sebenarnya kita ini, saya besar seperti ini juga disponsori oleh Departemen Perdagangan. Cuma saya menyikapin tidak cukup sponsor saja. Sponsor hanya tempat, hotel, pesawat dan lain-lain itu kan kos. Tapi daripada tidak dapat sponsor ya lebih baik lah. Gitu. Jadi kalau menurut saya itu sponsor sih cukup baik, pemerintah cukup baik mendorongnya. Cuman UKM-nya juga harus proaktif. Artinya itu cobalah mandiri. Artinya tuh mandiri itu cari informasi, nyari salah satu networknya. Itu perlu, jangan semua berharap kita kepada pemerintah gitu. Nah, yang saya berkeinginan seperti pameran Akbar seperti ini, mau integrasi gitu loh. Artinya baik itu para wisata, baik itu yang hotel, baik itu yang katakan industri, baik yang investasi. Alangkah baiknya kalau nama itu Indonesia Satu gitu loh. Nama juga Iskanu di sini, produk kita sendiri ini. Artinya itu walaupun bagaimana jelek dan buruknya tetap atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama pribadi lagi. Kalau kita sudah keluar dari Indonesia, bukan atas nama company by company lagi, kita udah atas nama bangsa Indonesia. Nah dari pengalaman itu akhirnya yang memutu tadi ngasih tahu kalau kamu mau sukses, kamu harus membuat produk yang selalu tampil beda. Akhirnya di situ saya sikapin, saya buat produk yang kelas, akhirnya tuh di New York bisa diterima pasar juga. Saya buat lagi corak yang lain bentuknya seperti kita ada 4 corak namanya, standard fashion, exotic, rainbow dan two tone. Itu
itu ada 4 ciri khas Scano. Jadi kalaupun kita seandainya membuat satu produk itu bisa kelihatan, itu dari Scano itu bisa ngerti orang. Karena kita pasti tampil beda, baik colornya juga beda. Jadi selama 10 plus minus sampai belajar saya 3 tahun di Jepang tadi, plus minus sampai sekarang ini kurang lebih 10-15 tahun. Saya kira alhamdulillah dorongan pemerintah juga cukup baik, akhirnya eksistensinya Scano juga cukup lumayan. Kita nggak terlalu besar, artinya kita mendevelop atau kita kolaborasi dengan anak-anak putus sekolah ataupun ibu-ibu rumah tangga yang nganggur, kita kolaborasi. Karena limbah dari produk ini bisa dibuat gelang, dibuat kalung, dibuat boneka dan sebagainya, kita kolaborasi. Jadi sekarang ini kita sistemnya itu sinergi dan kolaborasi. Jadi tidak kita harus memiliki satu pabrik yang besar, nggak perlu. Tapi kok penyamaan itu perlu. Ya. Jadi bisa saja kita bersinergi dengan apa yang ada, asosiasi atau industri apa boleh saja. Jadi menurut saya ini era yang akan datang ataupun mungkin mendatang, tidaklah kita berpikir harus investasi yang besar, tapi buat karya yang besar, bukan investasinya yang besar, tapi karyanya. Kalau secara membuat satu produk itu bukan bangunannya yang besar, tapi produknya yang besar. Jadi sekarang ini kita sistemnya itu kolaborasi, sinergi dan kolaborasi. Sepatu ya biar pabrik sepatu yang ngerjain, tapi bahan baku tetap dari kita, kualitas dari kita, delivery time dari kita. Nah, jadi kita hanya konsentrasi di bag dan gift. Jadi kita konsentrasi dan apa? Gift. Gift. Nah, Ya. Jadi gift itu artinya itu banyak yang sifatnya itu yang spesial saja. Ya. Kalau jadi barang ular piton ya? Nah, pattern kita khususnya pattern. Ya, pattern. Oke. Baik, ada kesan-kesan apa untuk masyarakat Indonesia yang di Amerika? Di Indonesia ini Python itu memang sangat populer. Ada yang lucu di dalam produk kita. Artinya gini, bagi orang yang nggak confident, lebih confident. Bagi orang yang katakan itu yang tidak banyak bicara, jadi pintar bicara. Jadi orang yang orang susah, jadi seneng. Orang jelek jadi cakep. Kenapa? Karena yang menggunakan produk kita ini pasti bukan orang biasa-biasa. Pasti dia orang yang minimum mengerti dan punya. Kalau yang orang nggak confident karena pakai produk itu kelihatan mahal, jadi confident diri dia. Yang orang yang pendiam karena beli produk kita jadi banyak ditanya produk dari apa, bagaimana gitu. Kalau orang yang merasa nggak kaya dirinya jadi kaya karena apa? Produk ini bukan murah, mahal harganya. Jadi ada salah satu di kalangan kita atau selebritis kita sendiri itu untuk kalangan jet set lah atau tengah ke atas. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sama-sama, kesempatan ini mudah-mudahan bisa lebih bersinergi lagi segala informasi yang kita dapatkan untuk lebih bermanfaat. Terima kasih.